Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Jonias Wilhelmus Robeda SPD alias John telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan ataupun pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar 100 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Kita ketahui secara bersama bahwa putusan terkait dengan hakim memvonis tersangka dalam hal ini saudara John Solomeda dengan kasus pencemaran nama baik ini putusan 7 bulan dengan subsidiar 1 bulan, dan terkait dengan sejumlah persoalan lewat putusan-putusan yang ditangkapkan di dalam persidangan putusan di hari kemarin, dan kita akan mendengar secara bersama terkait juga dengan apa ketidakpuasan dari kuasa hukum tentang putusan di Pengadilan Negeri Somasi. Dan mohon izin Pak kuasa hukum, apa yang ingin Bapak sampaikan dengan ketidakpuasan dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Somasi? Silakan. Terima kasih rekan media Tanimbar News, bahwa pada saat putusan tanggal 19 Oktober 2021, karena persoalannya kami pikir-pikir, setelah itu saya konsultasi dengan klien saya, Jonias Solomeda. Kami bersepakat untuk melakukan memori banding, dan memori banding ini kami sudah ajukan minggu lalu, dan hari ini kami telah menerima akta penerimaan memori banding penasihat hukum dalam hal ini saya sendiri dengan nomor 78 akta Pitsus garing 2021 garing PNSML, yang intinya bahwa secara hukum acara itu sudah lengkap untuk kami mengajukan memori banding. Dalam memori banding ini kami pada prinsipnya menghargai putusan hakim yang sudah memberikan putusan. Namun ada ketidakpuasan maupun ada hal-hal lain, karena menurut kami pertimbangan majelis dalam perkara ini tidak tegas untuk menyatakan bahwa semestinya dengan bukti fakta-fakta hukum dalam persidangan dan keterangan-keterangan saksi, bukti P1 sampai bukti P27 itu menurut kami sudah tepat. Hanya saja majelis tidak mempertimbangkan itu, sehingga putusan ini bagi kami harus menyatakan banding, dan ada beberapa bukti tambahan yang kami lampirkan dalam perkara ini, yaitu bukti tentang pelaporan klien kami di kantor Kejaksaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 21 Maret 2021, yang intinya bahwa melaporkan indikasi perkara korupsi dalam perkara Transiano, dalam hal ini Romean Sofianin, yang sudah dilaporkan di pihak Kejaksaan tanggal 21 Maret 2021. Jaksa penuntut umum sendiri terkesan menyembunyikan atau mengendap perkara ini. Mengapa tidak dilakukan saat itu untuk proses bagaimana perkembangan laporan klien kami? Tapi sampai sudah di persidangan seakan-akan tidak membuka aib ini, sehingga kami lakukan memori banding itu merujuk laporan klien kami tentang indikasi korupsi tersebut. Jadi bukan satu perkara tentang Transiaru saja, tetapi ada dua perkara lain, yaitu perkara tentang Jalan Raya Isera dan Jalan Raya Transiwan yang
semuanya pekerjaan lapel ya. Nah, ini yang kami mau sampaikan ke Hakim Tinggi sebagai lembaga yurisdiktif, bahwa terkesan bahwa pejabat-pejabat hukum di daerah ini menyembunyikan indikasi perkara korupsi. Kita bisa lihat saja bahwa Kabupaten NTB saat ini kan termasuk dalam daerah termiskin yang kritis. Hal ini menunjukkan bahwa ya memang indikasi korupsi besar-besar. Daerah lain semua kan mendapat daudak dengan hak-hak yang sama di setiap daerah. Tapi daerah lain itu berjalan dengan baik, walaupun terjadi COVID-19 ini. Tapi di daerah ini dikasihkan, sudah dinyatakan oleh statistik dan diumumkan ke publik bahwa daerah ini kan termiskin yang kritis. Nah, kalau kita bandingkan dengan MBD, yang kabupaten baru itu bisa jalan dengan normal walaupun kondisi COVID berjalan. Indikasi ini yang dalam akta memori banding ini kami sampaikan ke Pengadilan Tinggi untuk dapat mempertimbangkan. Lalu dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi seperti Ricky Jewarisa, Markus Atua yang sudah nyatakan di situ bahwa sisa dana 40% yang tidak termuat di dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan anggaran dan belanja daerah KPP 2020 menunjukkan bahwa dana telah cair 100%. Dan ini pun tidak mampu dibuktikan oleh jaksa penuntut umum bahwa uang sisa 40% itu ada di mana saat ini, buktinya di mana. Sehingga kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Ambon untuk melihat fakta persidangan dan melihat bukti baru ini untuk memutuskan bahwa klien kami Yohanes Wilhelmus Someda alias John ini dinyatakan tidak bersalah dan terbukti sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pasal 45 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang Informatika dan Elektronik. Bukti tambahan KPKN, klien kami juga sudah menyurati untuk menanyakan sisa anggaran 40% itu sudah dicairkan atau belum. Tetapi dari pihak KPKN menyatakan bahwa karena informasi ini merupakan informasi rahasia, jadi dilakukan pengecekan di kabupaten, di dinas terkait atau SKPD terkait. Ternyata sampai saat ini bukti itu juga tidak bisa dihadirkan dalam fakta persidangan. Sehingga kita pertanyakan, masyarakat mempertanyakan saat ini, dana 40% sekitar 1,9 miliar lebih ini ada di mana saat ini? Itu yang kita masukkan. Karena perkara ini, walaupun kita dibilang bahwa pencemaran nama baik, tapi terbukti dalam fakta persidangan bahwa dana sudah cair 100%. Dan itu pun tidak mampu menghadirkan kontraktor untuk memeriksa perkara ini sejak awal. Sehingga kami nyatakan dalam pembelaan kami terdahulu bahwa ini perkara ini kan sebenarnya masih prematur. Mengapa harus dipaksakan untuk naik? Di situ kami nyatakan juga bahwa justru kami ini termasuk justice kolaborator. Artinya bahwa klien kami ini secara baik menyampaikan sebuah informasi adanya indikasi korupsi di daerah ini. Mengapa harus dinyatakan bahwa klien kami ini bersalah? Nah, ini yang kami pertanyakan juga kepada Hakim Tinggi bahwa tipe orang seperti ini sesuai fungsi kontrolnya sebagai LSM, mengapa harus disusahkan atau dikorbankan demi kepentingan penguasa saat ini? Itu inti nomor banding yang kami sampaikan. Baik, Pak Edo, Ya. ada substansi yang kemudian tersirat di dalam putusan pengadilan. Ya. Substansi yang dimaksudkan itu adalah gugatan atau memori banding ini masih searah dengan tuntutan atau perkara pencemaran nama baik ini, ataukah giringannya ke persoalan dugaan korupsi itu? Jadi artinya begini,
Mengapa saya nyatakan bahwa hakim tidak tegas? Melihat fakta-fakta persidangan dengan keterangan-keterangan saksi. Ya, kalau di hukum perdata dan hukum pidana itu kan berbeda. Petunjuk itu sudah merupakan sebuah arah untuk kita mau menuju ke pembuktian. Ya, nah lain dengan perkara perdata. Ya. Kalau perkara perdata itu masing-masing membuktikan akan dinilai oleh hakim. Tapi kalau perkara pidana, pembuktian itu ada petunjuk yang mengarah ke situ, ya itu tugas dari penyidik, tugas dari penuntut umum untuk bagaimana membuktikan perkara itu. Karena ini kan berhubungan dengan pencemaran nama baik, menyangkut masalah korupsi, sehingga unsur-unsur ini kita harus dudukan betul bahwa benar terjadi pencemaran nama baik atau tidak. Kan? Nah sebab kalau kita lihat keterangan dari Riki Jawarisa, anggota DPR dan mitra Komisi C bersama Tun Praswil, mereka sudah on the spot di lapangan bahwa perkara Transjarum ini baru mencapai pekerjaan 70%, dan itu pun pekerjaan sesuai saksi yang nyatakan di situ bahwa ada sisa 1 kilo lebih yang pekerjaan ini belum selesai. Nah berarti ini kan termasuk dalam kategori proyek mangkrak. Mengapa tidak ditindaklanjuti hasil laporan-laporan yang tadi saya sudah sampaikan itu? Sekaligus menambahkan Pak Edo, Ya, yang dimaksudkan oleh sebagian besar masyarakat dengan bagaimana membuktikan percakapan di dalam media sosial itu, ya. dan korelasinya dengan putusan hakim, keterbukaan dari pemerintah daerah terkait dengan laporan penuntut umum itu yang tidak mampu dibuktikan itu apa saja yang menjadi Ya, jadi begini. masalahnya. Masalahnya di situ kan kita masukkan 27 bukti. 27 bukti ini menurut hakim itu kan sesuai dengan aturan itu tidak bisa dibuktikan. Ya. Tetapi di fakta persidangan itu bisa dibuktikan bahwa uang yang dibilang 40% itu tidak terungkap. Itu tidak terungkap. Sisa 1,9 miliar lebih itu 40% itu tidak terungkap dalam persidangan. Sehingga ini kami kejar, sehingga apa benar-benar terbukti atau tidak. Baik, Pak Edo, Pujon Solmeda bisa menambahkan apa yang menjadi ungkapan atau harapan yang ingin disampaikan atau percakapan lain? Ya, baik, terima kasih Pak Andre. Pandangan kami dari sisi lembaga, dalam hal ini lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan, dalam mencermati proses-proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik itu. Menurut pengamatan kami dari sisi kelembagaan, artinya tidak mengintervensi kewenangan majelis hakim dalam memutus perkara ini. Kami tetap menghargai, menghormati putusan yang sudah dijatuhkan, namun ada sedikit ungkapan yang perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik maupun penuntut umum sampai kepada majelis hakim semestinya dapat mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah disampaikan dalam sebagaimana fakta-fakta persidangan. Yang berikut juga terkait dengan laporan dugaan korupsi yang sudah kami sampaikan kepada penyidik, itu mestinya dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh penyidik sebelum kasus atau laporan dugaan pencemaran nama baik ini diproses di persidangan. Nah, dari konsep ini, dugaan pencemaran nama baik dan sampai pada putusan majelis hakim ini, kami melihat bahwa di sini hak-hak atau kewenangan daripada lembaga kontrol sosial masyarakat ini sangat dikebiri ya. Artinya bahwa kita dalam melaksanakan tugas kita dipayungi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Yang berikut, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang terakhir adalah Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk itu, sebagai Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan LPKPK Komisi Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang memiliki moto mengungkap fakta di balik data, maka saya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Somlaki dalam memutus perkara dugaan pencemaran nama baik Bupati Kepulauan Tanimbar Bapak Petrus Fadlolon ini sama sekali tidak mempertimbangkan hak-hak daripada terdakwa yang mana dalam kapasitasnya sebagai ketua atau pimpinan daripada salah satu lembaga sosial masyarakat atau LSM yang bergerak di bidang anti korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sahabat Tanimbar, kita akan mengikuti secara bersama terkait dengan akan ada panggilan atau pemberitahuan langsung dari pengadilan terkait dengan memori banding yang telah dimasukkan, yang telah diserahkan secara langsung ke pengadilan. Dan untuk informasi-informasi lengkap terkait dengan kasus pencemaran nama baik ini, kita akan temukan di Tanimbar News, hanya di channel terbaik di Tanimbar. Salam Tanimbar News.